Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku semua, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Waktu. Setiap orang tentu sudah memahami bahwa waktu adalah anugerah dari Allah berupa kesempatan dan jalan untuk mengisi kebaikan dan ibadah di dalamnya. Waktu adalah pemberian yang kita tidak tahu sampai kapan akan tetap dimiliki atau dinikmati. Sebab itu selalu ada anjuran untuk menggunakan waktu dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar nantinya tidak hilang. Sebab waktu adalah bagian dari diri kita sendiri. Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanya bagaikan hari. Tak kala satu hari hilang, akan hilang pula sebagian darimu. Hilyatul Aulia, Darul Kutub Al-Arabi. Lalu bagaimanakah jika ada orang yang melakukan hal sebaliknya? Membuang waktu dengan segala sesuatu yang tidak bermanfaat? Apakah hidupnya mendapat berkah? Untuk lebih memahami hal tersebut, pada kesempatan kali ini kita akan menguraikannya secara lengkap sebagai wawasan yang bermanfaat agar dapat mengisi segala kesempatan yang diberikan Allah dengan segala urusan yang bermanfaat. Dalam Islam, waktu adalah anugerah dan rezeki. Cara menjadi orang sukses menurut Al-Quran salah satunya ialah pandai memanfaatkan waktu. Waktu baik itu singkat ataupun lama, jika diisi dengan hal yang bermanfaat, maka akan memberikan sesuatu yang berharga. Begitupun sebaliknya, jika diisi dengan hal-hal yang sia-sia, juga menjadikan timbulnya sesuatu yang penuh keburukan dan penyesalan. Hukum membuang waktu dalam Islam ialah haram. Hal tersebut dikuatkan oleh berbagai alasan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis berikut. 1. Pasti menimbulkan penyesalan. Ketika suatu kaum duduk dalam suatu majelis dan tidak ingat Allah, kelak mereka akan menyesal. Dan ketika seseorang berjalan pada suatu perjalanan tidak juga ingat kepada Allah, mereka pun kelak akan menyesal atau merugi. Dan ketika seseorang berbaring di kasurnya dan tidak berzikir kepada Allah, ia pasti akan menyesal. Hadis riwayat Ahmad. Hukum membuang waktu dalam Islam ialah haram. Sebab membuang waktu akan menimbulkan rasa penyesalan di masa yang akan datang yang tidak pernah disarankan dalam tips manajemen waktu dalam Islam. Di masa depan, ketika seseorang sudah tidak memiliki kekuatan seperti yang bisa ia lakukan di hari sebelumnya atau kesempatan seperti hari sebelumnya, maka ia sia-siakan, tentu akan menjadi penyesalan dan timbul rasa berandai-andai untuk bisa kembali lagi. Namun hal tersebut tentu saja tidak akan mungkin terjadi. 2. Waktu bagian dari diri. Waktu adalah bagian dari diri sendiri. Jika diisi dengan kebaikan, akan mendatangkan hal baik untuk diri sendiri. Begitu pula sebaliknya. Cara bahagia menurut Islam tentu tidak dengan membuang-buang waktu. Sesungguhnya engkau bagaikan hari yang dapat dihitung. Jika satu hari berlalu, maka sebagian darimu juga akan pergi. Bahkan hampir-hampir sebagian harimu berlalu. Namun engkau merasa seluruh yang ada padamu ikut pergi. Oleh karena itu, beramallah. 3. Kesempatan hilang sia-sia. Aku pernah bersama dengan seorang sufi. Aku tidaklah mendapatkan pelajaran darinya selain 2 hal. Pertama, dia mengatakan bahwa waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya atau memanfaatkannya, maka dia akan memotongmu. Jelas bahwa membuang waktu akan menyebabkan kesempatan hilang sia-sia. Karena setiap detik yang diberikan Allah tentu berisi segala kesempatan yang bermanfaat
yang akan sia-sia jika dilewatkan begitu saja, sebab tak bisa mengatasi kelemahan manusia menurut Islam. 4. Waktu merupakan umur manusia. Jelas bahwa waktu adalah umur manusia. Manusia lahir dengan jumlah waktu yang dimiliki di dunia sesuai dengan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tentu tidak ada yang mengetahui berapa jumlah waktu yang dimilikinya. Sebab itu, jika membuang-buang waktu yang dimiliki sama saja seperti membuang umur yang dimiliki. Manfaat hukum Islam dalam kehidupan salah satunya ialah dengan menganjurkan untuk mencintai waktu, sebab waktu merupakan umur yang bisa berakhir kapan saja. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi dan penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan atau mendung. Barang siapa yang waktunya hanya untuk ketaatan dan beribadah kepada Allah, maka itulah waktu dan umurnya yang sebenarnya. Selain itu tidak dinilai sebagai kehidupannya, namun hanya teranggap seperti kehidupan binatang ternak. 5. Lebih baik mati. Ibnul Qayyim mengatakan, perkataan selanjutnya yang sangat menyentuh kolbu. Jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, untuk sekedar menghamburkan syahwat atau hawa nafsu, berangan-angan yang batil, hanya dihabiskan dengan banyak tidur dan digunakan dalam kebatilan, maka sungguh kematian lebih layak bagi dirinya. Al-Jawabul Kafi 109. Dari ungkapan ulama tersebut disimpulkan bahwa orang yang menyia-nyiakan waktu tidak ada bedanya dengan orang yang mati. Sebab orang yang mati sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk menggunakan dayanya, yakni hanya meraup hasil dari apa saja yang dilakukannya di dunia. Begitu pula dengan orang-orang yang membuang waktu, ia tidak melakukan apapun dan tidak bermanfaat. 6. Menjadi orang yang rugi. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Jelas dari firman Allah tersebut bahwa orang yang membuang waktu ialah orang yang merugi. Orang yang demikian wajib belajar lebih banyak mengenai kehidupan di akhirat, sehingga sadar akan kesempatan hidup di dunia yang dimilikinya dan dapat menggunakannya sebaik mungkin. 7. Bukan teladan Rasulullah. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang melewati suatu jalan. Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada di sore hari, janganlah kamu menunggu melakukan sesuatu hingga pagi hari datang. Apabila kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu melakukan sesuatu hingga sore datang. Gunakan waktu sehatmu untuk menghadapi sakitmu, dan waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah yang merupakan manusia terbaik di dunia ini selalu memberikan teladan yang terbaik dalam aspek kehidupan apapun, sebab beliau merupakan manusia yang paling sempurna dan tepat untuk menjadi Rasulullah yang mulia. Mengenai waktu, beliau selalu menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat dalam rangka ibadah dan memperbanyak amal kebaikan kepada Allah serta berdakwah demi Islam. 8. Melanggar perintah Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Allah juga memerintahkan hambanya untuk mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat. Jika mampu melaksanakan perintahnya tersebut, maka akan ada kebahagiaan dan ridho darinya. 9. Mengarah pada keburukan. Ada dua nikmat di mana banyak manusia tertipu di dalamnya, yakni kesehatan dan kesempatan. Hadis riwayat Bukhari. Ada banyak manusia yang tertipu oleh waktu yang dimiliki karena hawa nafsunya sendiri.
Misalnya adalah kesehatan, di mana ketika masa muda bebas untuk melakukan olahraga yang menyehatkan serta waktu yang luang. Sementara ketika telah menua, kondisi sudah sakit karena gaya hidup yang tidak sehat di masa muda dan memiliki kesempatan yang sangat kurang sebab kondisinya tidak lagi seenergik ketika muda sehingga akan menimbulkan banyak keburukan. 10. Termasuk manusia yang buruk. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberi panjang umur dan baik amalannya. Dan sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang diberi panjang umur dan jelek amalannya. Hadis riwayat Ahmad. Jelas dari hadis tersebut perbedaan antara manusia yang terbaik dan terburuk. Tinggal dipilih dan dijalani saja sebagai manusia kita ingin menjadi yang mana? Tentu tidak ingin menjadi yang terburuk, bukan? Sebab itu mulai dari diri sendiri dengan melakukan segala urusan dengan mengisi waktu sebaik mungkin untuk segalanya yang bermanfaat. 11. Susah di akhirat. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya untuk apa ia habiskan, masa mudanya untuk apa ia gunakan, hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, dan ilmunya apa yang diamalkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Di akhirat nanti, setiap manusia akan ditanya tentang segala apa yang dimilikinya, termasuk waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, digunakan untuk apa saja, dan apa hasil yang didapat. Orang yang membuang waktu akan susah di akhirat, karena menunjukkan bahwa ia adalah orang yang pemalas, yang tidak mau berusaha menggapai ridhonya dengan mengisi waktu dengan segala sesuatu yang bermanfaat, yang merupakan wujud syukur atas anugerah yang diberikan kepadanya, sehingga ia akan mendapat penyesalan yang dalam. Semoga video ini bisa menjadi pengingat, sekaligus pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada sahabat dan keluarga kita agar kita semua dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.